يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah iswatun hasanah. Baik pemirsa Rois TV yang berbahagia, kita lanjutkan sesi akhir pertemuan belajar bahasa Arab jarak jauh, dikarenakan kita masih dalam suasana social distance, yaitu menjaga jarak di antara kita. Mudah-mudahan semangat belajar bahasa Arab tetap terus kita tancapkan dalam hati kita dan kita praktekkan di dalam keluarga maupun masyarakat sekitar, dan melalui media komunikasi lainnya kita semua bisa terus menggunakan media bahasa Arab, bahasa Al-Quran sekaligus bahasa internasional untuk kita coba latih dan familiarkan. Di antaranya adalah ketika kita ketik dalam HP ataupun laptop ataupun komputer, kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita menggunakan huruf Arab, sehingga itu akan menjadi kita lebih familiar, dan insya Allah perlahan-lahan kita juga akan familiar dengan bacaan-bacaan ibadah sholat, bacaan doa, zikir, sekaligus ketika kita membaca Al-Quran. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tahapan belajar bahasa Arab yang sudah kita lalui, maupun insya Allah yang akan kita lanjutkan pada bulan yang akan datang, yaitu ketika Ramadan sudah kita lewati. Insya Allah masih ada para trainer atau mentor lainnya dari Rumah Sakit Umum Dr. Haji Abdul Muluk, dari Arabic Club Indonesia, maupun dari Arabic Center Lampung. Ada Ustadz Haji Muhammad Ilham, ada juga Ustadz Haji Muhammad Afrizal LC, beliau adalah alumni dari Universitas Internasional Yaman. Kemudian juga masih ada ustadz-ustadz yang lain, Ustazah Ayu, Ustazah Juni Fujriyah, kemudian ada juga Ustazah Anissa Miftahul Jannah, dan ada juga beberapa ustadz-ustazah dari PPTQ Miftahul Jannah yang akan membantu kita semua mensosialisasikan dan mensiarkan bahasa Arab Al-Quran sekaligus bahasa internasional. Nah, untuk itu kita simak yang pertama. Kita telah mempelajari dan mengenal sekaligus memfamiliarkan kata serapan. Apa itu kata serapan? Yaitu bahasa Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Ada kursi, ada majlis, ada dewan, ada masjid, ada tablik, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ada jenazah, mati, maut, fulus, kertas, kamus, dan lain sebagainya. Nah, itu penting untuk kita familiarkan agar pada saat kita nantinya sering mendengar, kemudian sering mengucap, bahkan membaca dan menulis, akhirnya kita akan teringat, oh ternyata selama ini kita sudah sering berbahasa Arab, dan sebenarnya bukanlah bahasa asing. Ini harus kita sadarkan dan harus segera kita bisa rasakan dan kita implementasikan. Kemudian yang berikutnya kita sudah memasuki level 1, yaitu diawali dari mengenal huruf. Ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, dal, ro, dan seterusnya, itu yang jumlahnya 28, 29, atau 30. Tentunya kita juga harus mengenal syakal atau harokat, sehingga kita bisa membunyikan. Misalnya ketika alif diberikan fathah, maka bunyinya a, dan lain sebagainya. Kemudian ketika huruf itu sudah kita familiarkan, kita rangkai menjadi kata agar mempunyai makna. Kadang-kadang kita juga sudah pernah mendengar satu huruf saja sudah punya makna. Sebagai contoh, A itu apakah, B itu dengan. Nah, apalagi yang 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, 7 huruf. Kita familiarkan semuanya. Kemudian ada juga kosakata bertema. Di dalam level 1 kita sudah mulai belajar tema angka, warna, anggota tubuh, alat-alat sekolah, alat kantor, binatang, hewan, sayuran, buah-buahan, alat transportasi, dan seterusnya. Silahkan nanti dikembangkan dengan tema-tema yang lainnya. Kemudian kita akan memasuki level 2. Nah, di level 2 ini kita sudah punya modal, yaitu kata atau kosakata. Ketika kita sudah familiar, maka sudah saatnya untuk dirangkai. Ketika kita sudah kenal kosakata, kemudian memfamiliarkan, maka kita rangkai sehingga akan menjadi kalimat. Nah, bagaimana membuat kalimat? Ada 2 jenis kalimat. Nah, yang pertama adalah kalimat nominal, yaitu sering disebut jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang diawali selain kata kerja. Kan kita sudah mengenal jenis-jenis kata. Ada kata tanya, kata hubung, kata depan,
depan, kata dhamir yaitu kata ganti orang, kemudian kata sifat, kata benda, kata kerja dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kalimat verbal. Apa itu kalimat verbal? Adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja. Nah, kita sudah mengenal kemarin kata kerja lampau, kata kerja sekarang dan yang akan datang, kemudian kata kerja perintah yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Itu sudah bisa kita gunakan untuk mengawali membuat kalimat sehingga akan disebut jumlah fi'liyah atau kalimat verbal. Baik, selanjutnya insya Allah ketika kita sudah lulus, yang pada sesi yang akan datang kita akan ada ujian sekaligus kuis. Namun terlebih dahulu kami sampaikan yang pertama, kita insya Allah pada masa yang akan datang atau bulan depan kita bisa melanjutkan level 3. Nah, level 3 itu adalah modal kita kalimat. Bagaimana kalimat ini ketika sudah familiar, maka kita langsung saja rangkai menjadi sebuah paragraf. Nah, paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat, ada 5 kalimat atau 10 kalimat. Nah, paragraf itu sendiri bisa dibagi dalam bentuk paragraf muhadasah atau conversation, percakapan, kemudian bisa juga dalam bentuk paragraf tarjamah, yaitu translation. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, kadang-kadang kita bisa menyimak atau menyaksikan di sana ada pembagian-pembagian topik. Nah, itulah adalah contoh-contoh paragraf. Baik, ketika sudah kita kenali paragraf, sudah familiar, sudah bisa, maka kita lanjutkan bagaimana dirangkai menjadi sebuah berita dan cerita. Nah, berita dan cerita inilah nanti pada level 4 kita akan mengenal berita atau cerita aktif dan berita atau cerita pasif. Alhamdulillah, ketika kita berkomunikasi atau menyaksikan televisi atau YouTube, kita sudah bisa mengakses. Di sana banyak orang berkomunikasi atau menyampaikan berita ataupun bercerita dengan bahasa Arab. Nah, di situ banyak sekali respon sesama kita ataupun mereka sebagai narasumber, itulah berita aktif. Dan bagaimana contoh berita pasif? Nah, berita pasif adalah contoh yang bukan interaktif. Sebagaimana kita melihat Al-Quran, kemudian As-Sunnah dalam hadis, kita sudah bisa membaca juga. Itu adalah berita-berita pasif yang harus kita pelajari maksudnya apa, tujuannya apa. Untuk itu, baik pemirsa Rosis TV, mudah-mudahan kita tetap terus semangat. Syawal harus meningkat semangat belajar bahasa Arab kita. Kalau Ramadan ini benar-benar kita berhasil, insya Allah kita akan memasuki level 3 dan pengantarnya pun insya Allah sudah akan mulai 50% berbahasa Arab. Kemudian di level 4 nanti pengantarnya adalah 90% sampai dengan 100%. Dikarenakan di level 3 nanti harus 50 sampai 75%, kemudian level 4 76 sampai 100%, sehingga kita benar-benar bisa memasuki bagaimana bukan hanya Arab Indonesia atau Indonesia Arab, tapi juga Arab-Arab itu sendiri, sebagaimana apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, Al-Hadis dan lain sebagainya. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa like, subscribe, kemudian share pada medsos ataupun grup WA, dan insya Allah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa naskuru ilallah bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.